teteh sudah mau cerita gitu ya. Kalau boleh tahu pertama kali teteh haid itu umur berapa? Umur 12. Itu sebelumnya tuh teratur atau emang udah jarang-jarang gitu? Pas awal-awal mah teratur, tapi baru akhir-akhir ini doang sibuk yang mulai teratur. Selain tadi kan kata teteh jarang ya haidnya ya teh ya, ada perubahan lain nggak teteh, misalnya kayak berat badannya naik atau perubahan apa gitu teteh? Iya, Itu ibu, jadi pas pandemi itu emang ini sih kalau ini jarang aktivitas di rumahnya, kayak rebahan terus juga emang banyak nyemil juga kan, terus kayak makan makanannya juga kayak yang gak sehat gitu. Jadinya emang ada sekitar berapa kan? 20 tuh dan Pada masa pandemi ya? iya Maksudnya ya. Baik, itu tuh bisa berhubungan juga nih teteh dengan perubahan haid teteh nih yang sekarang jadi kurang teratur ya teh ya. Nah teteh, jadi haid itu kan diatur oleh hormonnya di dalam tubuh kita. Hormon itu tuh seperti pengatur jadwal gitu ya teh, supaya haid kita tuh datang setiap bulan. Nah kalau berat badannya naik gitu ya, apalagi cukup banyak dalam waktunya yang cepat, hormon itu tuh bisa tubuhnya jadi tidak seimbang teteh. Jadi akibatnya sel telur itu tuh tidak keluar setiap bulannya. Nah karena sel telurnya tidak keluar, jadi haidnya tuh bisa jarang ya teh ya. Jadi ini tuh bukan karena rahim tetehnya yang rusak atau tetehnya yang mandul, tapi tubuh tetehnya gitu ya yang hanya sedang tidak seimbang gitu ya, karena perubahan berat badan dan pola hidup teteh mungkin ya. Nah kalau berat badannya teteh mulai terkontrol gitu ya, tubuhnya juga mulai aktif, insya Allah gitu ya, siklus haidnya juga bakalan kembali normal gitu ya teh ya. Baik, berarti saya nggak mandul gitu ya, masih bisa punya anak. Iya masih teteh, insya Allah masih bisa ya teh ya punya anak. Karena haid yang jarang itu tidak sama dengan mandul ya teh ya. Apalagi teteh sekarang umurnya berapa kalau boleh tahu? 15 tahun tuh, apalagi teteh masih 15 tahun ya. Tubuhnya juga masih berkembang gitu ya, dengan perawatan yang tepat, terus juga tetehnya jaga pola hidupnya gitu ya, peluang buat normal laginya haidnya itu cukup besar gitu ya. seperti itu ya, jadi jalan. Semoga kalau seperti itu, kami juga sempat khawatir sih takutnya nanti ada kenapa ke Pale gitu, nanti emang Pale organ reproduksi Pale yang rusak gitu atau bermasalah. Wajar sih ibu ya khawatir gitu ya, apalagi haidnya juga sampai jarang gitu ya, 2-3 bulan gitu ya. Oke teteh, gimana nih perasaan teteh pas pada masa pandemi itu dengan kenaikan berat badan teteh mungkin ya? Ini awalnya mah kaget gitu ya, soalnya naik banget, terus jadi kayak minder, soalnya kayak jadi gendut. Wajar ya teh ya, karena banyak remaja gitu yang merasakan hal yang sama kayak teteh, tapi yang penting sekarang bukan soal kurusnya ya teh ya, tapi teteh harus tetap sehat. Kita juga harus lebih fokus aja mungkinnya membuat tubuh teteh menjadi lebih sehat ya, lebih kuat, dan jangan nyalahin diri sendiri ya teteh ya. Oke, mungkin mau nanya nih Bu Bidan, gimana pola makan teteh nih selama pandemi atau akhir-akhir kemarin itu gimana nih Bu? Gimana Bu? Ya tadi yang seperti saya sudah omongin ya, itu emang sih Pale ini dari dulu juga susah dibilangnya, sering banget makan makanan yang asin, yang manis tuh suka banget, kayak minuman es. Sekarang kan emang anak-anak seringnya Iya ya, es ya, betul. es kayak Boba. teh tarik kayak gitu. Anak sekarang mah ya banyak gitu minumannya. Terus juga sering makan yang pedas-pedas juga, jarang makan yang ini sih, yang buah-buahan, sayur-sayuran, jadi jarang gitu. Oh gitu ya Bu ya. Emang berhubungan juga ya berarti ya sama yang tadi tetehnya jadi jarang haidnya, itu juga salah satu penyebabnya itu pola makan tetehnya yang kurang baik mungkin ya. Baik, mungkin di sini saya akan ngasih saran atau ngasih apa ya, langkah yang bisa teteh
tadi sudah ibu jelasin gitu ya, dari pola makannya, minumnya, teteh harus dikurangin nih makan makanan pedasnya, manisnya, terus jangan minum es apalagi minuman berasa gitu ya, kan itu gulanya juga lumayan tinggi ya teh ya. Saya saranin mah minum air putih aja gitu ya. Boleh minum es tapi sesekali aja gitu ya, jangan terlalu sering minum esnya. Terus juga teteh jangan terlalu sering makan makanan yang cepat saji kayak mie instan gitu kan, anak-anak teman jangan ya tuh apalagi samyang mie instan itu kan kurang baik ya teh, apalagi pedas juga itu teteh harus dikurang-kurangin gitu ya, jangan terlalu sering makan makanan yang gak sehat. Terus juga teteh harus banyak makan buah-buahan. Gimana bu? Tetehnya suka gak makan buah-buahan? Agak suka. Kita harus ini ya, harus lebih sering makan buah-buahan, sayur-sayuran, harus adalah minimal gitu sehari itu makan buah atau makan sayur gitu ya. Terus juga harus makan ini, banyakin makan proteinnya gitu ya teh. Terus juga gimana nih kalau sehari-harinya suka olahraga atau aduh ibu ini Males. males emang kalau di rumah mah udah rebahan Dalam main satu- HP ibu dia mah bener ya, kalau disuruh keluar males itu susah gitu dalam 1 minggu gitu enggak? ya beberapa bantuin masak aja. Oh iya baik ya ibu ya. Mungkin kita harus lebih rajin gitu ya olahraganya. Gak usah yang berat-berat dulu, gak usah yang kayak itu langsung nge-gym atau yang kayak gimana tuh gak usah teteh, kayak olahraga ringan aja, jalan kaki. Kalau teteh misalkan kelamaan 30 menit gitu ya, bisa dari 10 menit dulu gitu ya. Jalan dulu 10 menit, nanti kan lama-kelamaan meningkat gitu ya. Terus juga teteh harus ini jangan gadang, suka gadang gak bu tetehnya bu? Suka gadang ya, apalagi sekolah ya teteh masih sekolah, banyak tugas mungkin ya teh ya. Itu juga teteh harus bisa manage waktunya, jangan jangan sampai teteh gadang gitu ya gara-gara tugas, apalagi sampai gak tidur gitu ya tetehnya. Tidurnya juga harus cukup, harus menjaga gitu ya. Terus juga bisa ya kayak menuliskan jadwal menstruasinya gitu ya setiap bulannya. Jadi tanda ini misalkan teteh pertama haid itu di tanggal berapa, tandain di kalender. Kan sekarang mah gampang ya, udah ada handphone juga, tinggal tandain misalkan di tanggal 1 gitu, beresnya tanggal berapa. Itu juga bisa ngebantu gitu ya teh. Jadi kayak ini haid saya tuh teratur atau enggak gitu ya. Baik dari yang sudah tadi saya jelaskan, gimana nih, apa ada yang mau ditanyain lagi? Kita mulainya Cukup kadang-kadang. Alhamdulillah ya kalau sudah paham. Mungkin bisa dijelaskan kembali gitu ya apa yang harus dilakuin supaya nanti kedepannya tetehnya juga headnya bisa teratur kembali. Iya, tadi itu harus ngurangin makanan nggak sehat, terus makan buah, sayur, jangan mager, makan terus 10 menit ke apa, jalanin aja dulu gitu ya. Terus tidurnya cukup, jangan begadang terus, terus juga jangan minum-minuman manis, cemilan gitu. Sama harus ini dicatat jadwal ini supaya bisa tahu teratur apa. Oke, sudah paham ya teh ya dengan apa yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kita coba nih selama 3 bulan ke depan ya teh ya. Nanti kontrol lagi teteh untuk melihat perkembangan tetehnya, terus juga kalau perlu baru kita mempertimbangkan pemeriksaan selanjutnya gitu ya teh ya. Kalau misalkan memang tidak ada perubahan selama 3 bulan itu. Gimana teh mau mencoba gitu buat tadi yang saran yang sudah saya sampaikan? Iya, semoga bisa dicoba. Nah aja nanti saya ingatin di rumah. Ya bagus ya ibu ya, ibu juga harus ingetin terus gitu ya si tetehnya, harus beri dukungan sama si tetehnya nih ya, soalnya sangat membantu gitu ya si tetehnya buat nanti memperbaiki pola hidupnya gitu ya. Ya baik ya, teteh jangan langsung kepikiran ya, jangan langsung kepikiran yang buruk nih teteh tentang masa depan.
sedang bisa hamil atau enggak gitu ya. Kondisi ini tuh sering terjadi gitu ya teh ya di remaja, dan insya Allah bisa diperbaiki ke depannya gitu ya. Yang penting sekarang tetehnya mau menjaga kesehatan, mau menjaga pola makannya gitu ya, olahraganya, supaya nantinya juga ke depannya bisa jauh lebih baik. Mungkin sekiannya yang bisa saya sampaikan gitu ya. Baik ya, makasih ya Ibu Juda. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya aja, boleh langsung ke klinik, ke sini juga boleh. Siang. Terima kasih ya. Makasih, Ibu. Ya,